Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Hakim dari Prodi PAI angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Islamisasi Nusantara, yaitu sejarah pemikiran dan fenomena Ormas Persatuan Islam dalam dakwah Islamiyah. Apa sih Persis itu? Persatuan Islam adalah nama jam'iyah yang digunakan untuk mengarahkan ruhul jihad, ijtihad dan tajdid agar tercapai visi dan misi jam'iyah yang menjadi landasan filosofis jam'iyah, yakni Persatuan Usaha Islam dan Persatuan Rasa Islam. Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam yang tenggelam dalam kejemudan, kependekan berpikir, terperosok dalam kehidupan mistisme, tumbuh suburnya khurafat, bid'ah, tahayul dan syirik, serta umat Islam terbelenggu oleh penjajah kolonial Belanda yang berusaha memadamkan cahaya Islam. Persatuan Islam didirikan oleh Kiai Haji Zamzam di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Selain itu, para tokoh ulama Persis lainnya adalah Ahmad Hasan, Haji Muhammad Yunus, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Munawar Cholil, Kiai Haji Imam Ghazali, Kiai Haji Muhammad Isa Ansori, Fahruddin Al-Khairi, Kiai Haji Abdurrahman, dan Ahmad Khadir Hasan. Persis menitik beratkan pemberantasan bid'ah, khurafat, tahayul, taklid, dan syirik di kalangan umat Islam. Di samping itu, organisasi ini juga berupaya memperluas tabligh dan dakwah melalui pendidikan dan penerbitan. Kapan dibentuknya Dewan Hizbah? Persatuan Islam merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri pada tahun 1923. Persis melakukan ijtihad melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hizbah Persis. Dewan Hizbah adalah lembaga hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syariah, dan fatwa dalam Jam'iyah Persatuan Islam. Kajian hukum Dewan Hizbah Persis dari tahun 1996 sampai dengan 2009 telah banyak melahirkan berbagai pemikiran hukum Islam. Di antaranya hukum salat dengan dua bahasa, hukum sholat Jumat bagi musafir, mengangkat tangan ketika berdoa, posisi zakat dan pajak, wakaf uang, dan waris dari non-muslim. Metode Dewan Hizbah dalam mengambil keputusan hukum adalah dengan mendasarkan pada Al-Quran dan hadis sahih sebagai sumber utama hukum Islam dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nasnya. Dewan Hizbah Persis sebelumnya bernama Majelis Ulama Persis. Majelis Ulama Persis secara resmi berdiri setelah melalui Muktamar Persis ke-6 di Bandung tanggal 15 sampai 18 Desember 1956. Mengenai peran dan fungsi dan kedudukan Majelis Ulama Persis dinyatakan dalam Kanun Asasi Persis tahun 1957 pada bab 4 pasal 1 dan 2. Dan pada pasal 1 dinyatakan A. Persatuan Islam mempunyai majelis ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasar Al-Quran dan Sunnah, dan pusat pimpinan menyiarkannya. B. Majelis ulama diangkat oleh pusat pimpinan buat selama-lamanya. C. Sesuai dengan kedudukannya sebagai waratul anbiya, majelis ulama mempunyai hak veto, yaitu hak menolak dan membatalkan segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi Persatuan Islam. D. Cara bekerja Majelis Ulama diatur dalam Kaidah Majelis Ulama. Selanjutnya, melalui Muktamar Persis yang ke-8 yang dilaksanakan pada tahun 1983, Majelis Ulama Persis berganti nama menjadi Dewan Hizbah, menjelaskan bahwa Dewan Hizbah dibentuk oleh pimpinan pusat. Selanjutnya, dalam Kanun Asasi Persis pada bab 2 pasal 8 menjelaskan bahwa A. Pimpinan pusat Persis membentuk Dewan Hizbah. B. Dewan Hizbah berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya
serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh para pimpinan dan anggota Jam'iyah dengan yang khusus. Komisi pada Dewan Hizbah Persis pada Muktamar ke-7 Persis, tepatnya pada tanggal 9 sampai 11 September tahun 2000 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, secara aklamasi Kiai Haji Siddiq Amin terpilih kembali memimpin Persis, dan Dewan Hizbah pasca muktamar ini tampil dengan wajah baru, yaitu dibentuknya 3 komisi yang bertugas sebagai berikut. Komisi A. Komisi Ibadah bertugas untuk menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis sebagai pegangan bagi anggota dan calon anggota, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap. B. Komisi Muamalah bertugas mengadakan pembahasan tentang masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat, baik atas hasil pemantauan atas dasar masukan dari komisi lain atau dari luar, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap. C. Komisi Aliran Sesat bertugas melakukan penelitian dan pembahasan mengenai aliran-aliran yang muncul di masyarakat, merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi dan mempresentasikan hasil sidang komisi dalam sidang lengkap. Sidang komisi dipimpin oleh ketua komisi, dibantu salah seorang anggota komisi. Jadi, Dewan Hizbah adalah lembaga khusus yang bertugas sebagai pengamat perkembangan hukum Islam dari berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Semua itu dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, kemudian memberi fatwa dari segala peristiwa yang didapat dalam masyarakat atau dari hasil pernyataan jamaah Persis. Bagaimana langkah-langkah Persis dalam menetapkan hukum? Langkah-langkah memutuskan hukum. Langkah-langkah Dewan Hizbah dalam memutuskan perkara hukum adalah sebagai berikut. A. Mencari keterangan dari Al-Quran. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara nas yang didapat, maka akan dilakukan dengan cara at-tarjih atau tarikat al-jam'i. B. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran, maka dicari dalil dari sunnah, dan jika masih ada perbedaannya, maka sunnah dikaji kembali baik dari segi sanad maupun matannya. C. Bila tidak terdapat dalam Al-Quran maupun sunnah, dicari ijma', azhar sahabat, qiyas, istihsan, maslahah, mursalah untuk persoalan sosial. D. Terhadap masalah hadis, maka yang dipakai adalah hadis sahih dan hasan untuk pengambilan segala keputusan, dan tidak menggunakan hadis dhaif walau hal itu untuk fadail al-amal. E. Menerima hadis sahih termasuk hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut sahih. Ijma' yang diterima adalah ijma' sahabat saja. Adapun masalah qiyas, yang diterima adalah qiyas ghair mahdah, yakni selama memenuhi persyaratan qiyas. Dewan Hizbah telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan sebagai berikut. Al-Quran dan hadis sahih sebagai sumber utama hukum Islam dan berijtihad terhadap masalah yang tidak ada nasnya. Beristidlal dengan Al-Quran, yaitu A. Mendahulukan zahir ayat Al-Quran daripada takwil dan memilih cara-cara tafwidl, menerima apa adanya dalam hal-hal yang menyangkut masalah i'tiqadiyah, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat 5 berbunyi, yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas ars. B. Menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran sekalipun tampaknya bertentangan dengan akli dan adi, seperti masalah Isra dan Mi'raj. C. Mendahulukan makna hakiki dari makna majazi, kecuali jika ada qarinah seperti kalimat aw lamastum an-nisa dengan pengertian jima' berhubungan badan. D. Apabila ayat Al-Quran tampaknya bertentangan dengan hadis, bila tidak ditemukan jalan untuk dijamak, didahulukan ayat Al-Quran sekalipun hadis tersebut muttafaq alaih, seperti dalam menghajikan orang lain atau badal haji yang disebut badal haji. E. Menerima adanya ayat-ayat nasih dalam Al-Quran tetapi tidak menerima adanya ayat-ayat yang mansukh, nasku al-kulli. F. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, itu tidak hanya penafsiran Ahlul Bait, dan tidak mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli
dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli seperti Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat. G. Mengutamakan tafsir bil al-maksur dengan hadis daripada tafsir bil ar-ra'yi, akal atau logika. J. Menerima hadis-hadis sebagai bayan terhadap Al-Quran, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan sigat hasr, bentuk pembatasan, seperti ayat tentang 4 macam makanan yang diharamkan. Beristidlal dengan hadis. A. Menggunakan hadis sahih dan hasan dalam mengambil keputusan hukum. B. Menerima kaidah hadis-hadis dhaif satu sama lain adalah saling menguatkan, dengan catatan apabila dhaif tersebut dari segi mendapat hafalan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis lain yang sahih. Adapun jika dhaifnya itu dari segi adalah seperti kadzab, pendusta, yadul al-hadis, memalsukan hadis, fisk al-rawi atau tertuduh dusta, maka kaidah tersebut tidak dipakai. C. Tidak menerima kaidah hadis dhaif dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal, karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis sahih. Masih banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan tentang keutamaan amal. D. Menerima hadis sahih sebagai tasri', penetapan syariah yang mandiri, sekalipun tidak merupakan bayan dari Al-Quran seperti dalam masalah akidah dan pengurusan jenazah. E. Menerima hadis ahad sebagai dasar hukum selama hadis tersebut sahih, termasuk masalah-masalah yang menyangkut akidah. F. Hadis mursal sahabi dan mauquf bin hukmi al-marfu dipakai sebagai hujah selama sanad hadis tersebut sahih dan tidak bertentangan dengan hadis sahih yang lainnya. G. Hadis mursal tabi'i dijadikan hujah apabila hadis tersebut disertai qarinah yang menunjukkan ittisalnya hadis tersebut. H. Menerima kaidah anggapan jarh cacat terhadap seorang perawi harus didahulukan daripada anggapan adil atau thiqah. Bagaimana sih gerakan dakwah dan tabligh Persis? Gerakan dakwah dan tabligh Persis menyebarkan paham yang dilakukan oleh Persis, yakni paham pemurnian ajaran Islam dengan mengembalikan umat kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain dilakukan melalui forum, perdebatan, dan penerbitan majalah-majalah, dilakukan pula melalui kegiatan tabligh dan khotbah di berbagai daerah yang dimotori oleh para mubalik Persis terkenal pada masa itu, seperti Ahmad Hasan, Muhammad Yunus, Muhammad Zamzam, Abdurrahman, Fakhruddin Al-Qairi, Kiai Haji Muhammad Romli, Khomaruddin, Abdul Razak, Abdullah Ahmad, Muhammad Ali, dan Haji Azhari. Untuk menetapkan dan mengendalikan aktivitas tabligh para mubalik Persis, pada tanggal 1 April 1937, pengurus besar Persis mengeluarkan maklumat tentang penyajian materi tabligh. Adapun isi maklumat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Persatuan Islam sebagai perkumpulan tidak menetapkan salah satu hukum agama atas nama perkumpulan. Umpamanya Persis memutuskan ini halal atau Persis memutuskan itu haram. 2. Persatuan Islam berpendirian bahwa hukum agama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis tidak perlu cap ofisial, yaitu diberi oleh salah satu perkumpulan. Masalahnya dikuatiri bahwa cap ofisial itu bisa menghalangi kemerdekaan dalam menetapkan hukum Islam atau memeriksa keterangan-keterangan agama dan menjauhkan mereka dari pokok-pokoknya yang asal. Yang ketiga, Persatuan Islam mempunyai satu bagian pustaka yang memeriksa masalah-masalah agama dan menyiarkan keputusannya yang diambil dengan alasan-alasan Al-Quran dan hadis, sehingga bisa dipertimbangkan dan dibandingkan oleh orang-orang yang membacanya. Yang keempat, Persatuan Islam mengundang tiap-tiap muslim untuk berdialog bila mana ia pandang keputusan itu keliru dengan membawa alasan-alasannya. Yang kelima, Persatuan Islam mewajibkan kepada mubalik Persis supaya selalu memperhatikan tiap-tiap masalah yang disiarkan oleh Persis bagian pustaka, juga menegur bila mana mereka berpendirian lain dengan membawakan alasan-alasan pendirian mereka pula. Bagaimana isi maklumat pada tanggal 1 April 1937? Untuk menetapkan dan mengendalikan aktivitas tabligh para mubalik Persis pada tanggal 1 April 1937, pengurus besar Persis mengeluarkan maklumat tentang penyajian materi tabligh. Adapun isi maklumat tersebut yang telah
telah saya sampaikan tadi. Kesimpulan dari penelitian dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa kiprah Persis di dalam dunia pemikiran dan dakwah Islam di Indonesia semenjak berdirinya organisasi ini amatlah besar. Adapun gerakan Persis dalam bidang tabligh atau dakwah selalu dilakukan dalam rangka pemurnian agama Islam. Pengembangan dakwah Persis baik dilakukan secara lisan ataupun tulisan bertolak dari semangat untuk menegakkan paham kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan selalu dikembangkan dalam seruan untuk membasmi bid'ah, khurafat, tahayul, dan syirik. Gerakan dakwah dalam bentuk seruan keagamaan tersebut dilakukan para mubalik Persis ke hampir semua wilayah provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara sampai ke Sorong, Irian Jaya. Demikian pula dakwah Persis semacam itu dilakukan ke luar negeri, dilakukan seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, negara-negara Islam Timur Tengah, dan beberapa kota di Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, dan Australia. Selain itu, termasuk dakwah Persis secara internasional, misalnya partisipasi mubalik pusat pimpinan Persis dalam pertemuan Rabitah Al-Alam Islami dan kegiatan Badan Pelayanan Haji Hornul Manazil Persis yang menggabungkan anggota jamaah haji dari Mesir, Jeddah, Jerman Barat, dan Australia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Jika ada benarnya itu dari Allah, jika ada salahnya itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.